Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 21650021. Pada mata kuliah mikrokontroler, di sini saya akan mereview materi 1 yang telah diberikan dosen Eri Muchar Haseri, sarjana komputer magister teknik. Silabus pengantar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor dalam kurung CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik, mikrokontroler sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam, embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan penambahan memori eksternal (I/O) dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut sebagai firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EEPROM, atau memori flash. Sekali program dimasukkan dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali program ulang atau dibuat ulang programnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama, yaitu fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi, beberapa sesuai keinginan pengguna, sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Yang kedua, efisiensi. Biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. Yang ketiga, real time. Banyak sistem tertanam harus merespon dalam waktu yang sangat singkat sehingga seringkali berfungsi dalam mode real time. Yang keempat, ukuran. Bisa sangat kecil dan ringan, tergantung aplikasinya. Yang kelima, biaya. Dikarenakan fungsinya yang spesifik, banyak sistem tertanam yang dapat dibuat dengan biaya rendah. 6. Perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti mikrokontroler. Dalam pengaplikasiannya, pengendalian mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut inilah perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Yang pertama, mikrokontroler dalam kurung MCU. Mikrokontroler unit. 1. Fungsi utama. Dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, komponen. Biasanya memiliki CPU, memori, RAM dan ROM, dan I/O, input output dalam satu chip.
Bisa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, times, dan lain-lain. Yang ketiga, kegunaan cocok untuk aplikasi tertanam embedded system di mana fungsinya spesifik. Yang keempat, daya dan kecepatan. Umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatan lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Sedangkan mikroprosesor atau MPU, mikroprosesor unit. 1. Fungsi utamanya biasanya digunakan sebagai otak utama dalam sistem komputer. Kedua, komponennya secara umum hanya berisi CPU, memori, I/O, dan fitur lainnya biasanya terletak di chip atau modul lain. 3. Kegunaannya digunakan dalam komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. 4. Daya dan kecepatan umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler berdasarkan penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Oke, di sini dapat dilihat diagram dan struktur mikrokontroler. Saya akan menjelaskan satu-satu bagian dari diagram ini. Yang pertama, CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. 1. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau flag, menerjemahkannya, decode, lalu akhirnya dieksekusi oleh execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lain, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Ketiga, port input output paralel. Port input output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima, pengaturan waktu dan penghitung atau times and counter. Times and counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler memungkinkan memiliki lebih dari satu times dan counter. Pengaturan waktu times dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan. Di dalam mikrokontroler, operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osislasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital (ADC). Converter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Kedelapan, kontrol interupsi atau interupsi control. Yang kedelapan, kontrol interupsi atau interrupts control. Kontrol interupsi atau
interrupts control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan. Untuk program kerja, interrupts dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupts, atau internal dengan menggunakan instruksi interrupts selama pemrograman. Yang ke-9, blok fungsi khusus. Function block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, dengan umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler versus mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi. Namun keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelemahan utama dari mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Yang kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam review materi 1 mikrokontroler. Adapun ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya pamit diri mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.